perhatikanlah, lihatlah, sadarilah dengan nama Robmu. Kehidupan kita yang kita tidak nyaman itu, sadar atau tidak, kita yang menciptakan. We create our own reality. Yes, Tuhan itu kan pegangan yang kita tuju, yang kita sembah, yang kita andalkan, yang kita pentingkan. Arti ilah itu. Dari pengetahuanmu tidak ada apa-apanya kalau nggak experience. Jadi self healing itu bisa pada fisik, bisa juga pada batin itu. Pemikiran yang nggak tepat apa, dogma yang nggak relevan. Jadi kalau kita berbeda dogma, saling menghormati aja. Makanya surga bukan tujuan akhir. Otentik itu adalah divine expression yang khas. Kalau dalam sains modern kan apa aku kan energi. Gelombang, frekuensi kan gitu. Itu dia makanya perjalanan healing tuh nggak akan pernah selesai karena ada si setan ini terus nih gitu. Iya, nah kapan dia berhenti bertugas? Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas healing lagi bersama dengan sosok penggagas kesadaran yang memadukan hasanah tasawuf dan Advaita Vedanta dan metode direct path untuk membantu individu mengenali hakikat diri. Beliau juga adalah seorang penulis buku berjudul Iqra, kemudian juga buku berjudul Ruang Tanpa Nama nih yang ada di depan aku ya. Dan nanti akan segera merilis buku baru juga yang nanti akan langsung kita bahas nih. So please welcome Bang Perdamaian Harahap aka Bang Dame. Halo Andari, apa kabar? Baik Bang Dame, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sudah lama ya kita janji ya. Iya akhirnya ya. Terjadwal juga. Terjadwal, tersinkronkan juga nih waktunya ya. Iya, betul. Bang Dame di sela-sela kesibukannya udah mampir ke sini. Thank you so much ya. Ini di depan aku udah ada buku-bukunya Bang Dame nih. Ada yang Iqra, Ruang Tanpa Nama. Nah ini yang dulu nih versi lama yang aku dapat ada tanda tangannya Bang Dame di sini, luar biasa loh. Nih boleh gak sih aku bahas dari buku Iqra dulu nih Bang? Boleh, silakan. Jadi buku Iqra ini juga salah satu yang menemani perjalanan healingku. Yeah. Jadi sebenarnya aku tuh udah kenal Bang Dame udah lama ya Bang ya. Cuma baru intensnya nih sekarang nih di saat proses healing aku juga lagi intensnya. Makin ke dalam gitu ya. Makin ke dalam, makin intens, makin kayak turbulence gitu rasanya. Nah aku pengen istilahnya apa tuh Bang ya, kalau kita buka buku tuh secara random, istilahnya apa sih Bang? Ya itu kan mau dapat inspirasi aja ya. Ketika kita pengen dapat inspirasi, ada sebuah buku gitu, kita kayak ya itu aku nyebutnya itu Iqra. Oh. Ya, Iqra untuk membaca petunjuk, mendapatkan petunjuk. Oke, kita Iqra. Iya, ke buku Iqra. Iya. Wow, kita buka langsung nih ya, apa di dalamnya. Menikmati setiap momen. Waduh. Wow. Boleh aku baca ya Bang? Boleh. Bila engkau terlalu asyik mencari materi dan hampir sebagian besar hidupmu engkau arahkan ke materi, engkau akan kehilangan momentum saat ini. Engkau akan kehilangan momentum keindahan canda anakmu, keindahan bunga yang ada di halamanmu, keelokan burung yang terbang di udara, dan kemuliaan manusia. Selamilah waktu demi waktu, momen demi momen, dengan kesadaran penuh, maka engkau akan menjadi orang yang kaya. Yes. Wow. Yes. Baru buka langsung ke menikmati setiap momen. Udah ditegur nih untuk nikmati setiap momen. Betul. Berada dalam kesadaran penuh. Yes. Perjalanan buku Iqra ini seperti apa nih Bang waktu itu? Ya, terima kasih ya Andari sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan buku Iqra ini dimulai dari kebiasaan saya dari SMP. Itu menulis catatan harian. Diary gitu. Okay. Waktu itu yang saya catat adalah apa yang saya alami, apa yang saya lihat. Tapi berjalannya waktu, mulai catatan itu mulai apa yang saya renungkan. Apa konklusi yang muncul di pikiran saya. Dan apa yang saya dapat hikmah dari peristiwa. Lama-lama perjalanan catatannya kok makin oke nih. Jadi saya sendiri banyak belajar dari apa yang pernah ditulis. Saya nyebutnya ditulis. Okay. Karena akhirnya pelan-pelan saya mulai menyadari bahwa
Tangan ini hanya instrumen aja. Jadi bukan Sidame sebagai sosok pribadi yang menulis. Akhirnya saya menyadari begitu. Tapi dialirkan, diinspirasikan, diilhamkan sebuah hikmah gitu, petunjuk. Ya saya tulis saja, ngalir. Sehingga Sidame yang galau ini kadang-kadang, yang khawatir, yang sebagai manusia juga kita mengalami satu turbulen, saya juga belajar ke Iqra itu, ke buku itu. Nah belakangan tahun 2003 setelah ketemu seorang guru spiritual, terus sama mentor saya, dia mengenalkan Iqra. Padahal saya sudah belajar agama dari kecil, sudah kuliah studi agama sampai secara akademis magister. Lalu dia kasih tahu di situ, itu yang namanya Iqra. Nah dulu kan saya pikir Iqra itu baca buku, baca tulisan, baca Al-Quran gitu, baca kitab suci. Tapi setelah dia terangkan, saya tergugah, saya terbangunkan. Oh Iqra itu pantas kepada Nabi Muhammad, manusia suci, sosok mulia yang menginspirasi banyak manusia jadi agama besar Islam. Itu ayat yang pertama yang datang ke beliau adalah Iqra. Bacalah, perhatikanlah, lihatlah, sadarilah dengan nama Robmu. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi kita melihatkan dengan mata, memperhatikan lebih ini lagi menggunakan pemikiran, menggunakan akal. Lalu pelan-pelan pada saat terdiam kita melihat lebih dalam, mendengar lebih bening gitu loh. Terus memperhatikan lebih. Nah sekarang bahkan disebut mindfulness kan, meditatif gitu. Itu karena dari standing position nama Robmu. Nama Robmu, nama kan asma. Itu seperti namaste gitu kan, namaste kan zaman pandemi kan populer tuh. Akhirnya disitulah belajar, oh ini dahsyat yang saya lakukan dari kecil. Ternyata saya memperhatikan peristiwa, saya membaca, makanya Iqra. Iqra itu, satu kata Iqra itu bukan hanya baca tulisan, tapi memperhatikan, menelaah, merenungkan dari nama Robmu. Dari nama Robmu. Nama Robmu. Kenapa nama Robmu? Kalau di bahasa Arab ada namanya ilah, Tuhan yang disembah. Ada Rob, Tuhan yang aktif. Rob, rububiyah. Yang menciptakan. Jadi kehidupan kita yang kita tidak nyaman itu, sadar atau tidak, kita yang menciptakan. We create our own reality. Yes, sadar atau tidak. Ada yang dalam diri kita yang menyimpulkan, yang menggerakkan, yang memotivate gitu kan. Ada banyak elemen kan di batin. Nah, Iqra itu mau memberitahu, bacalah dengan standing position nama Rob. Tuhan ilahi yang membuat kamu hidup. Jadi kan kita kan pelan-pelan sudah lupa bahwa diri kita ini adalah napas ilahi. Kita adalah keberadaan ilahi gitu. Tubuh ini adalah bentuk yang sebagai kendaraan. Dari pengalaman melalui tubuh ini terbentuklah di dalam diri kita pengalaman-pengalaman jadi memori, perasaan, persepsi, konklusi. Itu membentuk satu identitas yang kita sebut gue. Gue, aku. Persona gitu. Kita menjalani hidup dengan persona ini. Mengambil keputusan, merencanakan. Ini mengalami suffering. Benar. Tapi di belakang diri yang terbentuk ini ada nama Rob. Nah si persona ini nih Bang, gue ini nih. Yang mungkin udah terbentuk sepanjang hidup kita mungkin sampai detik ini gitu ya. Itu tuh ketika mengalami suffering itu baru sadar tuh kalau wah ini kayaknya butuh disembuhkan nih gitu. Ini kayaknya butuh healing nih. Tadi pas banget
halaman yang dibuka tuh Iya. menikmati setiap momen. Betul. Ketika kita lagi proses suffering, mau menikmatinya berat sekali tuh, Bang. Ya, makanya kan kalau teman-teman tadi mengikuti kan kita mengikuti Andari mengikuti tadi nama Rob tadi itu kan powerful. Jadi dari pengalaman hidup kita terbentuklah satu yang disebut kedirian, diri pribadi. Nggak kita sadari ada diri kolektif, kelompok kita gitu, bangsa kita, keluarga kita. Itu kan kalau disulut kan bikin suffering, berontak. Kelompok kita punya historis, jadi ada masa lalu, punya planning ke depan gitu. Tapi sebelum ada diri pribadi ini kan sudah ada keberadaan yang belum ada tempelan. Nah itu kalau di agama disebut fitrah, atau belakangan suka dikenalkan sebagai jati diri, atau true self, atau pure being, pure consciousness. Nah yang suffering itu adalah diri pribadi ini, yang sebenarnya dia kalau diteliti, dibaca, dia tidak ada. Dia hanya bentukan dari pengalaman-pengalaman. Yang sebenarnya ada adalah keberadaan nama Rob ini. Nah penasaran juga nih Iya. perjalanan Bang Dame untuk sampai akhirnya menyadari lewat pengalaman-pengalamannya Bang Dame gitu, menyadari tentang Bang Dame ini sebagai Rob ini tuh seperti apa sih Bang perjalanannya awalnya? Nah ini yang belakangan kan dikenalkan sebagai ya populer namanya awakening, pencerahan, spiritual awakening, ataupun tergugah gitu kan, aha moment gitu. Sebetulnya ada potongan-potongan, ada glimpse-glimpse dalam perjalanan hidup. Oh ini kok enggak, ini bukan begini deh harusnya begini deh. Itu kan perjalanan. Tapi kalau yang saya bisa ceritakan adalah momen ketika ya tentu ketemu guru, diberikan pencerahan, dibimbing gitu kan, terus mengajar, berbagi, menulis buku, terus bikin ya sebagai konsultan. Itu kan banyak peran-peran sosial gitu yang dipercaya orang. Pada satu titik saya pernah jadi pengajar di Art of Happiness at Work, seni berbahagia dalam bekerja. Si Dame ini ternyata tidak bahagia. Oh, justru ketika berperan sebagai... Ya, saya mengajarkan pakai gaya motivator gitu, terus menginspirasi. Saya referensinya psikologi, buku-buku spiritual, terus filosofi gitu kan, buku manajemen leadership. Saya mengajar itu dari 2005, si Dame ini nih, sampai 2008 gitu. 3 tahun, 2004 perusahaannya, 3 tahun lebih lah. Tiba-tiba si Dame ini, si sosok ini, pengajar yang dikenal sebagai pengajar kebahagiaan ini, tiba-tiba menderita parah, suffering. Dia pengajar bahagia yang orang lain mungkin mendapatkan petunjuk dari apa yang dia katakan. Tiba-tiba suffering parah. Itu 2008. Ada penyebabnya mungkin atau ya ada... kalau secara luarnya perusahaan bangkrut, kemudian relasi itu jadi terganggu macam-macam, kemudian sampai sakit gitu kan. Nah di momen itulah saya tidak percaya pada kata-kata bijak, bahkan kitab suci dibaca nggak nolong, meditasi nggak nolong, sholat nggak nolong, zikir nggak nolong, nggak ada yang bisa nolong. Nah di momen itu saya menemukan satu pengalaman, kayak ngomong sendiri, Dame, ini dalam situasi tersulit, apa pegangan terakhir? Apa yang akan kamu pegang? Apa pegangan terakhir? Pasti saya jawab Tuhan dong. Iya dong, karena dari kecil dididik. Tapi ngomong lagi di diri sendiri, dari tadi kamu manggil Tuhan kok nggak bisa tenang. Berarti nggak mempan pada saat itu ya? Nggak mempan. Zikir, dari tadi kamu zikir nggak tenang. Meditasi dari tadi. Baca buku. Atau healing versi apalah, mengalihkan, nggak bisa tenang. Jadi situasi mentok gitu. Itu namanya The Dark Night of the Soul nggak sih? Ya istilahnya sekarang begitu, mentok. Udah mentok gitu. Bahkan imajinasinya saya bayangkan kalau di gurun pasir sendirian, di
kutub utara sendiri atau di penjara paling menyeramkan, The Dark Soul itu. The Dark Night of the Soul, yes. Dalam situasi itu, ya terbayang imajinasinya, muncul pertanyaan itu, apa pegangan terakhir? Saya jawab lagi, Tuhan. Dari tadi kau manggil Tuhan gak bisa nolong. Kayak masih aja rasanya hancur lebur gitu ya Bang. Betul, yang terbukti loh. Nah itu cukup lama sampai saya mengalami kayak, ya bagi saya itu satu kematian juga. Makanya saya sebut itu juga kematian bagi diri saya. Mati suri saya juga. Oh. Depresi parah. Oke. Itu beberapa hari, ada seminggu kali itu kalau nggak salah. Tidak ada yang bisa nolong, kayak mengurung diri. Kayak zombie. Si pengajar kebahagiaan ini loh. Disitulah apa pegangan terakhir. Tahu nggak yang muncul saat itu apa? Apa tuh Bang? Itu setelah berhari-hari berhari-hari. Aku bernapas. Saya bicara sendiri. Selama aku masih bisa bernapas seperti ini, it's okay. Aku masih hidup. Wow, oke. Dan itu aku nikmatin. Itu ada beberapa bulan saya seperti kayak, mungkin orang nyebut agak gelo gitu. Saya menikmati betul momen demi momen. Saya jadi menikmati apapun. Oke. Semenjak itu ya Bang? Iya. Jadi napas adalah peganganku. Tuhanku gitu. Tuhan itu kan pegangan yang kita tuju, yang kita sembah, yang kita andalkan, yang kita pentingkan. Arti ilah itu. Ya udah, napas. Saya nggak mau Tuhan saya kata-kata. Tuhan saya itu konsep. Saya mau Tuhan yang nyata, real, bukan nyata dalam arti fisik. Betul-betul menolong. Kenapa ya saya selama ini saya nggak menyadari ini, saya bilang. Padahal saya udah baca buku Thich Nhat Hanh. Saya baca buku The Power of Now. Yes. Wow, pas sekali tuh Eckhart Tolle. Iya, saya baca seperti itu, terus saya juga melakukan zikir. Nah, itu saya menikmati tuh. Pikiran saya jadi jinak gitu. Oke. Momen tadi yang dibaca tadi nggak kebetulan. Benar. Pas itu, banget tadi. Nah pelan-pelan saya menikmati. Ya belakangan saya mengerti itu energi saya makin ini, kalau vibe saya itu udah makin segar. Nah, supaya orang tidak menganggap saya agak gelo, karena saya betul-betul slow aja. Fully present gitu ya. Enak banget itu, saya jadi tai chi. Kenapa saya selama ini nggak menyadari ini kan gitu. Ya sudah, sholat saya jadi khusyuk. Baca buku jadi asik gitu, kayak tajam gitu, bening gitu. Terus saya mulai mengajar pelan-pelan lagi, ngundang. Waktu itu saya sampai tidak berani mengajar. Karena saya merasa saya ngomong doang. Saya cuma berkata-kata, tapi saya tidak seperti itu. Saya tidak pelakunya. Kan bersilat lidah bisa kita kan. Yeah. Tapi tidak benar-benar mengalami gitu. Yes. Nah lalu berapa bulan kemudian, jadi setiap ada pikiran ribet, udah saya ini aja. Kembali ke kesadaran bernapas itu Iya. ya. Oke. Ya saya secara logika saya punya argumen banyak itu. Emang siapa kita, apa kita kalau nggak ada napas? Mati kan. Secara logika nggak bisa dibantah. Itu harta paling tak terhingga, tak ternilai. Lalu berapa bulan itu, satu malam saya sakit lagi. Saya sakit. Wah, pegangan saya terganggu nih. Pegangan saya apa lagi nih gitu. Itu kan panik. Wah, itu sakit rasanya udah. Saya kan memang ada asma. Sekarang alhamdulillah udah sembuh alerginya. Itu, wah itu. Wah udah nggak enak banget, gak bisa tidur. Akhirnya saya minta dibikinin teh. Saya nonton opera waktu itu.
pengalihan, sakit banget deh, kayak menderita banget. Mungkin teman-teman yang merasakan urusan napas ini pasti tahu. Belajar merangkulnya susah, udah deh. Nah lalu saya nonton, tiba-tiba kan tubuh ini membuat saya tidur. Saya cek, biasa kan kalau dia pagi kan segar, udah. Nah, itu kan energinya stabil tuh. Nah, ada dialog lagi nih, catatan Ikro tadi. Tadi malam mau mati ya rasanya. Iya. Beneran mau mati? Iya. Kamu butuh apa tadi malam? Aku butuh napas. Kamu butuh napas atau aku? Jadi perhatian saya pindah. Bukan lagi ke napas saja. Bukan lagi ke napas aja. Bukan perhatiannya ke napas saja. Oke. Tapi yang bernapas. Si subjeknya itu ya Bang? Apalah namanya? Oh itu rupanya kenapa dalam kata-kata suci hadis, aku ada dalam setiap tarikan napasmu gitu. Nah sejak itulah mulai aku perdalam apa itu aku. Keberadaan aku itu. Who am I? Siapa aku? What am I? Apakah aku ini? Keberadaan yang selalu hadir. Oke. Dalam sedih yang kita kasih nama, dalam sakit, pada fisik, sensasi, pada ketakutan, pada kekhawatiran, bahkan akhirnya catatan Ikro saya mulai makin berani. Apa aku ketika tubuh ini berakhir? Pasti dong. Saya selidiki. Itu makanya saya mulai kenalkan Ikro itu versi Inggrisnya itu self-inquiry direct path. Selidiki, periksa, penyelidikan diri. Disitulah akhirnya mulai saya perkenal lagi, pengetahuanmu tidak ada apa-apanya kalau nggak experience. Yes. Jadi baca ChatGPT apa kalau you nggak experiencing itu rapuh. Karena itu cuma manuver pikiran. Mulai saya ke India, saya ke Portugal, ikut retreat sufi gitu ke berbagai negara gitu. Perjalanannya kan mulai begini, baru mulai saya perkenalkan di agama Islam ngomongnya begini, di Kristen begini, sains ngomongnya begini, filosofi begini. Tapi saya tetap dengan tradisi agama saya. Akashic record ngomongnya begini gitu kan. Psika kuantum ngomongnya begini gitu. Psikologi ngomongnya begini. Nah belakangan mulai asik dengan itu sampai pandemik. Kemudian mulai lagi, kalau kamu sudah tergugah, sudah menyadari keberadaanmu yang nama Rob itu, maka kamu menjalani hidup dengan itu. Bukan lagi semata-mata sebagai si sosok. Meskipun orang lain melihat kita sosok. Kayak Bang Damai dikenalkan sebagai apa? Penulis, coach, atau ya terserah apa aja. Tapi kan itu sudah jadi experiencing. Yang mana aja. Mau filosof kayak apa kayak gitu. Nah belakangan mulai perjalanannya lagi. Pikiran ini cara kerjanya begini. Batin ini. Pretelin deh. Ruang-ruang batin itu. Nah itu akhirnya berbagi ke orang-orang. Ternyata itu sejalan dengan agama. Agama kan pakai cerita. Ya cerita Nabi Musa, cerita Nabi Ibrahim, cerita Lao Tzu, Siddhartha Gautama, cerita Yesus Christ gitu. Tapi di balik itu ada satu kebenaran, hakikat. Jadi akhirnya saya mulai mempelajari juga, kalau orang datang bantu dia self healing dulu. Yang paling gampang juga self healing pada fisik. Kan sampai ngefek ke fisik. Karena saya melewati juga. Saya yoga juga jadinya pelan-pelan. Tapi dalam rangka praktek sadar. Menyadari tubuh. Kalau di Islam ada puasa, menyadari desire.
menyadari lapar itu, menyadari apa keinginan yang perlu disalurkan atau tidak, pikiran apa yang muncul, menyadari. Jadi self healing itu bisa pada fisik, bisa juga pada batin itu. Pemikiran yang nggak tepat apa, dogma yang nggak relevan. Jadi kalau kita berbeda dogma, saling menghormati aja. Berbeda pandangan, saling menghormati. Ngotot-ngototnya itu kan si sosok tadi, si person tadi. Iya. Ini tuh nggak ada kelarnya itu. Ini yang mengalami kalau pakai istilah reinkarnasi, berapa kali kelahiran, jatuh bangun, masuk neraka, surga sebentar, masuk neraka, surga sebentar. Makanya surga bukan tujuan akhir. Bangun, sadar, tergugah, awakening, tauhid. Makanya ngajarin non-duality. Kalau di agama namanya tauhid. Ya. Bahwa kita dengan alam ini satu. Kita dengan yang ada di alam ini satu. Kalau saya sebagai tubuh, ya saya berbeda dengan meja ini. Ya. Saya berbeda dengan cangkir ini sebagai tubuh. Tapi begitu saya perhatikan cangkir ini, saya menutup mata, itu kan tergambar di benak saya. Cangkir yang di benak saya itu adalah konsep yang saya maknai sebagai realitas ini. Orang yang kita benci itu kan sebetulnya bukan badannya. Orang yang kita benci itu adalah sosok yang kita salah tafsirin di benak kita. Kok mama saya, kita ya? Iya, salah makna. Itu namanya ilusi. Misunderstanding, misperception, misidentification. Itulah ilusi. Dan itu banyak banget. Orang yang main saham kan, wah duit saya naik gitu. Ya of course dia bisa cairkan kan. Tapi bisa naik turun emosinya hanya dengan naik turunnya angka itu. Iya, iya. Nah karena saya sudah mengalami mentok tadi, nggak bisa apa-apa. Ya boleh jadi itu yang dialami para filosof. Dan Siddhartha Gautama juga kan ceritanya begitu. Mentok udah kurus kering nak. Bermeditasi gitu kan. Nabi Muhammad di Gua Hiro. Akhirnya kisah-kisah itu jadi hidup. Oh itu ya. Oh boleh jadi setiap manusia akan melewati fase itu. Siap-siap. Buat Iya. yang belum melewati Iya. siap-siap. Nah belakangan akhirnya cara untuk healing itu juga pelan-pelan dengan ikro, dengan menyadari. Ya sini ada buku sama sahabat saya tuh, Ruang Tanpa Nama, ada keheningan yang selalu bersama kita. Kehadiran gitu ya. Seperti napas, seperti ruang ini. Dia adalah cinta kasih juga, kedamaian. Akhirnya apapun itu kita rangkul. Sedih itu bukan lagi kita hindari, kita sadari keberadaannya, kita pahami sebab musababnya karena ada sosok itu, sosok si Andari itu, sosok si Dami itu dengan segala relasinya. Lalu kemudian, oke, it's okay Dami, it's okay. Nah, si diri, si Dami yang gak paham-paham ini kadang disebut inner child, kadang disebut anak yatim, si papa. Nah, ini mulai saya rangkul. Si keberadaan yang tak terbatas aku itu merangkulnya. Nah, di situ akhirnya Tuhan itu bukan lagi sekedar konsep. Konsep kita hormati Tuhan sebagai konsep. Punya sifat, punya setiap agama punya. Tapi Tuhan adalah sebagai pengalaman agung, pengalaman kesucian, pengalaman kasih sayang yang sehari-hari kita alami. Itulah Healing. makna dibalik menikmati setiap momen ya. Tadi itu. Itu juga bisa dijadikan satu deskripsi tuh, healing itu adalah menikmati setiap momen. Berarti Bang Dami ini perjalanannya udah semacam apa ya? Awakening itu sudah berkali-kali tuh Bang ya. Itu, iya. Dan pada waktu itu yang bisa menolong Bang Dami itu hanya Bang Dami sendiri ya, dengan kesadaran yang lebih dalam lagi gitu. Ya, sekarang akhirnya ketika saya sebut saya, aku, itu kita harus clear apa yang dimaksud dengan aku ini. Oke. Karena siapa tahu juga nih yang lagi menyaksikan gitu ya, ada di momen yang juga lagi berat, lagi super suffering gitu kan, lagi di the dark night of the soul. Ini aku juga sedikit mengutip menurut Eckhart Tolle ya, yang tadi penulis buku The Power of Now, seorang Jerman spiritualist.
menurutnya The Dark Night of the Soul itu saat kita memasuki periode di mana terjadi transformasi mendalam pada ego dan konsep diri kita. Dan hal ini muncul melalui sistem kepercayaan kita atau our belief system yang menyatukan identitas dan apa yang kita identifikasikan. Yang benar-benar tertantang hingga ke titik di mana pondasi kita terguncang hingga ke core-nya, ke intinya gitu. Dan hal ini katanya dimaksudkan untuk mengatur ulang dan merestrukturisasi keberadaan kita ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dan supaya restrukturisasi dan reorganisasi ini terjadi, kita perlu melakukan kematian ego yang besar. Dan itulah yang dimaksud dengan The Dark Night of the Soul atau malam gelap jiwa. Kematian ego yang besar. Ego itu juga, kalau dari pengalaman saya pribadi, yang saya pikir egonya tuh udah kekrek gitu, udah lengser lah sekitar 10 tahun yang lalu, tiba-tiba kok ngalamin lagi nih The Dark Night of the Soul itu yang bener-bener kayak hancur berkeping-keping yang sampai mirip kayak yang Bang Dame cerita tadi, pegangannya apa nih? Kok yang dari kemarin udah dipelajarin ilmu-ilmu itu kayak berantakan, kayak gak ada artinya gitu. Terus saya mesti berpegang kemana? Persis juga kayak yang Bang Dame alamin ya, kayak akhirnya oke, kembali ke napas. Kadang itu mempan gitu, kadang gak mempan juga. Makanya ada fase kedua tadi. Ada fase kedua tadi yang saya ceritakan. Itu kan halus sekali. Nah, saya ingin nambahin gini Andari. Goncangan itu kalau di kitab suci Al-Quran itu disebut Al-Qari'ah. Yang suka diterjemahkan sebagai kiamat. Padahal lateral meaningnya adalah guncangan. Guncangan itu dialami. Untuk apa? Al-Qari'ah. Jadi manusia itu seperti anai-anai debu. Yang kita sebut manusia itu gunung juga berantakan. Cuman bahasa Quran kan bahasa kitab suci, bahasa simbol gitu. Tapi intinya adalah kalau disebut gunung kan di situ ada pohon, ada tanaman, ada macam-macam, ada tambang gitu. Sama seperti disebut insan. Ada tangan, ada hidung, ada pemikiran, itu insan gitu. Itu tiba-tiba berantakan gitu. Terguncang gitu. Kayak gak ada artinya yang kemarin udah dipelajarin. Gimana ini? Itu makanya kan kalau di dalam sistematika, dalam tradisi yang di kepercayaan, misalnya di Islam misalnya ada kiamat sukro, kiamat menengah, kiamat kubro, kiamat besar, kiamat kecil. Kalau untuk pada umumnya ada kematian, ada satu derita yang parah gitu. Nah sehingga kita menyadari sebetulnya yang merasakan derita itu siapa, apa. Itulah pentingnya Iqra sebetulnya, penyelidikan langsung. Saya sekarang kalau bertemu orang misalnya bantu healing, bantu transformasi diri, self healing. Kalau udah bisa self healing baru pelan-pelan self transformation. Kalau sudah mulai begitu baru self realization gitu. Jadi itu tahapannya ya? Ya bikin-bikin aja supaya setelah ini apa nih Bang, kan orang nanya lagi kan. Padahal kan berbarengan aja sebetulnya. Self healing, self transformation menjadi lebih baik. Self realization. Saya sadar yang real itu apa. Baru self purpose. Ya itu kan orang selalu nanya. Tujuan besarnya gitu ya. Tujuan kita apa, misi hidup, apalah namanya kan. Nah disitulah muncul nanti kalau Nabi Muhammad juga rahmatan lil alamin. Kalau di Buddhanya welas asih, dharma gitu kan. Christianity juga pelayanan gitu loh. Akhirnya yang sadar ini akan membantu sesama, berbagi dari pengalaman. Itu kan asik jadinya. Jadi mulai kolektif muncul kan. Coba aja diperhatikan. Setiap orang guru dari individu punya pengalaman, dia menginspirasi. Jadi dia jadi disebut guru lah atau sahabat spiritual. Asalnya begitu, apapun atribut sosialnya. Tadi menarik juga tuh Bang ya, ketika kita melakukan self healing gitu. Mulai dari kita menyadari kalau menyadari napas kita, kemudian menyadari lagi siapa tuh yang bernapas, siapa yang menyadari ini, gitu. Siapa yang mengamati segala macam. Sampai akhirnya kita juga punya ruang gitu kan,
bahkan mungkin menjadi ruang itu sendiri Iya. untuk menerima segala rasa yang muncul. Karena yang berat itu Bang adalah ketika kita tidak nyaman sama rasa-rasa selain happiness gitu, selain Iya. rasa-rasa yang enak. Rasa yang enak itu kan kayak rasa bahagia lah, rasa senang, joyful. Enjoy, iya. Ya, tapi kalau kita dihadapkan dengan rasa sedih, benci, dendam. Yes, apalagi dengan emosi-emosi bukan emosi baru yang udah lama. Yang tadi Bang Dami juga cerita mungkin inner child yang terluka. Iya. Yang dulu mungkin waktu kita kecil kita nggak mampu untuk menerima rasa itu. Sehingga anak kecil mungkin kayak ngalihin aja Iya. atau mungkin dia Iya. intinya mengalihkan lah. Tapi ketika udah gede gitu ya, Iya. balik lagi tuh unfinished business itu istilahnya. Iya. Rasa itu balik dan nggak nyaman banget. Nah itu kayak kita ditantang ya Bang untuk bisa memberikan ruang untuk rasa itu muncul. Kalau udah memberikan ruang rasa itu muncul, diapain tuh Bang? Nah itu makanya gini, kalau sahabat-sahabat yang menonton podcast ini merasa juga mengalami hal yang sama, saya ingin katakan setiap diri kita pada akhirnya akan menyelesaikan. Pada akhirnya. Nggak bisa dijokiin. Kayak ujian kan bisa dijokiin katanya kan. Nggak bisa. Cuman nggak enaknya saya jadi berhadapan ya sama semua derita itu, dan saya ini akibat perbuatan saya nih, nah gitu loh. Itu kan nggak enaknya begitu. Jadi tahap awal ya tentu pada saat kita sudah tidak mampu, ada yang kayak Eckhart Tolle kan dia juga mengalami kayak mati suri juga kan, yang dia sebut bangun pagi di usia 29 kan di buku The Power of Now kan, saya ngeliat kehidupan itu beda banget setelah dia mengalami satu lorong kayak gitu-gitulah. Iya. Itu hampir sama ceritanya semua itu. Saya dengan cerita saya tadi itu. Tapi intinya adalah saya begitu melewati itu, oh ini loh hidup gitu. Ternyata tidak seribet yang dikira. Yang ribet itu si sosok ini, si Dame ini. Kalau menjalani hidup dengan keberadaan nama Rob tadi, atau nama Allah, atau hakikat diri kita, jati diri, ini yang disebut hidup itu jadi divine comedy gitu. Mau ya Dante ngomongnya divine comedy, kitab suci Al-Quran nyebut itu permainan dan sendagura, panggung sandiwara, tapi serius permainannya. Nah yang tidak menyadari itu terseok-seok. Nah pada saat orang datang seperti itu, kalau misalnya saya ajak dia ngomong, saya pasti ngomong sama akalnya dulu dong. Akalnya dibangunkan dulu. Belakangan populer disebut awaken mind gitu. Atau Buddha mind. Buddha kan artinya awake, bangun. Dalam tradisi di Indonesia suka disebut akal budi. Kalau yang populer sekarang kan critical thinking, kritik gitu. Atau creative thinking gitu, pikiran kreatif gitu. Tapi enggak diajarkan pikiran yang terbangun gitu. Karena banyak orang pintar juga nggak bisa healing. Profesor, doktor, banyak juga. Karena dia belum menyadari pikiran yang terbangun. Saya kan pengajar kebahagiaan kemarin itu. Sampai sekarang pun masih datang tuh perasaan-perasaan macam-macam itu. Tapi sudah beda cara melihatnya. Karena itu adalah realitas hidup. Tiap hari, mulai dari buka TikTok, buka YouTube, Instagram, kemudian ketemu orang, kita beda pandang. Tapi mulai bukan si Dame itu yang mengendalikan. Keberadaan itulah sebetulnya yang selalu kita selaraskan gitu. Makanya kan saya selalu bilang synchronicity itu salah satu bentuknya. Effortless, be present. Jadi cara menjalani bisnis, relasi itu jadi begitu. Misalnya yang jomblo misalnya, wah pingin supaya punya pasangan. Dia kan mengimajinasikan bahkan bila perlu ChatGPT aja di pasangan saya gitu. Atau robot, sampai begitu ada rasa putus asa. Padahal dia kagak tahu begitu dia berpasangan ada cerita baru lagi kan.
Jadi Never ending iya, sebenarnya. titik beranjak kita aja yang penting. Jadi mudah-mudahan dialog ini bisa memberikan satu healing atau self transformation juga, self realization, self purpose pada yang mendengar bahwa kuncinya sebetulnya gimana kita mengerti hidup. Oke. Dari dulu ya begitu-begitu aja sebenarnya. Ini loh hidup, tapi pertanyaan di balik itu kan banyak. Jadi orang-orang yang katakan sudah tercerahkan itu akan mengatakan, oh gini tuh hidup gitu. Oh iya. Oke. Kita tetap bangun pagi, ada macet. Kalau ke kantor, ketemu orang beda-beda, buka ini. Tapi kita sudah mengerti sifat kehidupan, sifat realitas. Cara kerja pikiran, cara tubuh ini bekerja juga pelan-pelan. Itu yang asik, itu yang saya sebut itu self inquiry, Yes. direct ikro tiap hari gitu. Tiap saat kalau Tiap bisa. saat, iya. Jadi memang saya tuh juga kalau udah ngebahas dengar kata self inquiry tuh ingetnya pasti Bang Dame. Iya. Karena Bang Dame tuh terus Mengulang-ulang. mengulang-ulang tentang self inquiry dan itu sangat menarik. Itu adalah kayak pekerjaan seumur hidup. Seumur hidup dan semacam kunci untuk self healing, self transformation, self realization, self purpose. Jadi kayak key gitu. Nah, self inquiry itu kan mengajak kita bukan untuk mengeksiskan si diri yang ini, tapi yang derita itu si Dame yang ini loh. Dame sebagai ayah, Dame sebagai suami, Dame sebagai atasan, Dame sebagai ini, Dame sebagai brand ini. Itu yang ribet. Jadi kita nggak bikin brand. Nggak, dunia ini memang butuh brand. Pahami aja cara kerjanya, itu aja. Kadang memang kita ketika udah journey ke fokus ke spiritual gitu, let's say Bang. Kadang kita juga jadi bingung, nih gue harus gimana nih ya, gue harus ngikutin jalan hidup gue yang kayak bener-bener fokus, let's say ke kebaikan gitu kan. Tapi sementara dunia ini tuh gak seutuhnya baik gitu. Ada berbagai macam elemen di dalamnya, termasuk akhirnya dalam diri kita juga tidak semuanya light. Ya. Tapi ada darkness juga gitu. Yang berat itu kan adalah ketika kita harus menerima sisi gelap dari diri kita. Ya termasuk tadi rasa-rasa emosi, ada sedih gitu, ada rasa marah segala macam. Menerima itu tuh Bang, sampai akhirnya bisa terintegrasi dengan baik dan kita bisa menjalaninya dengan lapang gitu. Nah itu saya bilang, sebetulnya kan dua-duanya adalah kenyataan hidup. Di buku Iqra itu banyak saya ngomong. Terimalah siang sebagaimana menerima malam. Terimalah sehat terimalah sakit sebagaimana menerima sehat. Itu kan sebetulnya pelebelan, penamaan dari pikiran. Kalau di ruang hening, di ruang tanpa nama itu, di kedalaman batin itu, gelap terang itu di satu ruang. Jadi kelirunya adalah kita dididik untuk mengkontraskan itu. Jadi musuhan. Padahal itu adalah realitasnya aja. Realitas batin kita, realitas di luar juga. Siapa bilang siang itu selalu oke? Kita butuh malam. Tapi ada keberadaan yang dibalik dualitas itu. Itu yang kita andalkan gitu loh maksudnya. Kan kalau urusan napas kan gak ada urusan sama sedih sama senang. Bernapas aja. Urusan napas gak ada kaitan sama laki perempuan loh. Jomblo atau berpasangan kan gitu. Keberadaan yang bernapas itu no identitas. Tidak ada identitas. Nah itu jadi fondasi kita untuk memandang dualitas gitu. Sehingga kita tidak menolak sisi yang ini hanya nerima ini. Nah, kalau begitu berarti yang menolak itu siapa? Pasti identitas, si person, si ego, separate self, apapun istilahnya. Orang yang makin sadar, Andari, dia jadi makin egoless. Dia makin menghindari, pingin diakui. Karena satu sisi kita diakui, ada sisi lain kita nggak diakui. Kan jadi nggak enak.
hater sama lover gitu kan. Kan kalau di sosmed kan banyak hater juga kan. Iya. Tapi ada juga yang menikmati hater karena dia naik. Iya. Tapi dia akan selalu berhadapan dengan kegelisahan. Pasti. Kalau beroperasi di situ. Itulah permainannya. Nggak usah. Kalau main di situ ya udah akan ngerasa begitu. Yang penting cepat balik gitu. Oke. Sekarang kita masuk nih ke buku Ruang Tanpa Nama. Iya. Coba saya buka nih Bang ya. Kira-kira kita diarahkan kemana nih? Ini buku Ruang Tanpa Nama itu rilisnya kapan sih Bang? Kalau boleh tahu? Ada di situ tahun 2024 itu bersama sahabat saya Mas Denny Turner. Ya. Itu sebenarnya hasil Cukup dari baru nih dialog. berarti Iya, ya? dialog Instagram, dialog live gitu. Oke. Mari kita buka. Set. Ada pertanyaan, apa makna seseorang yang lahir dalam ketidaksempurnaan mental dan fisik? Pertama, saya akan merenungkan bahwa ketidaksempurnaan mental dan fisik ini sebenarnya menurut siapa? Iya. Karena Tuhan itu indah, beautiful. Dan semua ciptaannya indah, beautiful. Jadi kondisi mental dan fisik apapun itu indah. Seringkali kita yang memutuskan ini tidak sempurna. Atau ini orang keterbelakangan mental, ini bodoh banget. Dan ucapan-ucapan semacam itu lainnya. Padahal yang perlu kita maknai justru apa yang menyebabkan saya bisa memaknai seperti itu. Wah, ini dalam banget nih Bang. Persepsi ya Bang ya. Iya, betul. Ketidaksempurnaan itu milik siapa? Ini juga berkaitan dengan self acceptance nih. Iya, benar. Ketika kita ngaca, kadang ada balik lagi nih bagian diri kita yang susah banget kita terima. Iya. Ini nggak bisa. Kenapa sih kok gue gini? Penyesalan gitu kan. Kenapa sih gue selalu dihadapkan dengan keraguan? Kenapa sih gue tuh selalu procrastinate, menunda-nunda gitu? Kenapa kok gue susah banget sih maafin gitu? Kayaknya nggak terima banget gitu. Iya. Makanya kan kalau ada begitu, saya juga mengalami itu. Dan setelah mempelajari cara kerja pikiran, cara si diri ini, the nature of mind gitu, hakikat realitas, siapa aku, akhirnya jadi mengerti penting banget kita menyadari yang bukan diri, ego sama keberadaan kita itu, yang fitrah itu. Jati diri itu penting. Kalau belum ke situ, maka kita akan selalu terombang-ambing. Dan cerita hidup itu selalu seputar itu Anda. Dan kalau ada orang begitu, saya juga menghormati. Saya pun masih begitu sampai sekarang. Cuma bedanya adalah lebih mudah melepaskannya. Kan misalnya nih seorang emak-emak lah gitu. Dia ke satu arisan, bawa tas yang bagus dong misalnya kan, brand tertentu. Itu kan dia sudah mulai pakai identitas tuh. Itu bukan salah ya. Ada satu pemaknaan di pikiran dia dengan pakaian ini kelas gue gitu. Dan segala tuntutan dibalik sosok si diri ini. Paham ya? Yeah. Begitu dia datang ke arisan, tidak ada yang memperdulikan apa yang dia bawa coba. Jadi perih dong, nggak bisa pura-pura cool. Terus gimana solusinya Bang? Ya sudah, kamu datang berpakaian appropriate aja. Yang kamu nyaman, yang juga pantas, ya sudah. Kamu datang situ, mau ada yang mengapresiasi atau tidak, ya kamu appropriate, kamu santai aja. Jadi setiap hari kita begitu. Sekarang makin intens lagi dengan kita tampil di sosmed. Social media, benar. Jadi bukan kita tidak boleh berpakaian pantas, indah, silakan. Tapi sadari sifat pikiran ini, sifat dari persepsi manusia ini. Nah, stabil di situ atau menjaga itu yang disebut, saya suka belakangnya itu standing as awareness gitu. Selalu sadar sebagai keberadaan yang sadar itu. Kalau mau dikunci dengan aktivitas, kita jaga di intention, jaga di niat, motif. Setiap kita melakukan apapun, niatkan untuk hadir nyaman buat orang, bermanfaat buat orang, welas asih. Kunci di situ. Oke. Misalnya bikin apapun,
Oke, ini mengeluarkan potensi terbaik saya suka, saya juga niatkan ini bantu orang. Dikunci di situ, apapun nanti tariannya kan kita nggak bisa kendalikan. Kayak kita ngobrol dari tadi kan, pertanyaan sudah disiapkan, malah jadi kemana-mana, malah lebih seru kan, iya kan? Tapi di niat kita kunci gitu, motifnya kita kunci gitu. Oke. Penting itu Bang. Penting banget karena mengunci itu motif ya atau intention kita. Intention itu. Intentionnya intinya untuk kebaikan, untuk berbagi Iya. pengalaman, Iya. healing. Iya. Boleh nggak kita menerima apresiasi dari orang lain? Ya itu hukumnya ada gitu. Misalnya bagi karyawan kantor, dia sudah melakukan yang terbaik tapi karyawan perusahaan tidak menghargai. Kan jadi bete segala macam. Gimana nih menjaga moodnya gitu? Ya disitulah kita mengalami satu proses internalisasi. Ya jaga di motif, niat kita, motivasi kita, niat kita. Itu salah satu yang praktikal ya. Ya. Jadi pada saat itu yang penting saya sudah lakukan yang terbaik dan saya bahagia dengan. Karena kalau kita melakukan yang terbaik kan kita enjoy juga. Yes. Kita keluarkan potensi kita. Orang lain paham pada kita, kita kenal juga. Kok bos saya nggak ngerti-ngerti? Ya kita apa ya? Kita didiklah si diri ini. Jangan banyak nuntut gitu loh. Itu kan perjalanan seumur hidup. Yes. Tetapi hukum semesta, apa yang sudah kita lakukan dengan yang terbaik, itu jadi punyanya kita gitu. Sudah jadi tabungannya kita. Sistem semesta bekerjanya begitu. Nggak akan pindah gitu. Oke. Kalau boleh tahu sekarang nih Bang Dame ada di titik apa nih Bang kalau boleh tahu? Karena kan kalau saya ngebayanginnya kalau namanya transformasi itu 360 derajat gitu Bang. Ya. Healing pun juga kita melakukan perjalanan hidup tuh apa ya, bukan linear gitu ya nggak sih? Tapi kayak emang mungkin bisa dibilang kayak lingkaran gitu loh Bang. Kayak spiraling gitu loh. Jadi kadang ketemu lagi sama part diri kita yang ini gitu, yang akhirnya kemarin gue mungkin belum selesai nih untuk benar-benar mengenal bagian diri yang ini gitu. Kalau boleh tahu nih Bang Dame ada di posisi apa nih Bang sekarang? Ini pertanyaannya bagus banget ini dan ini juga jadi pertanyaan saya pribadi juga pada diri sendiri gitu. Saya pernah tuh menulis kayak semacam summary perjalanan hidup si sosok Dame ini. Tentu saja bersama keberadaan yang ilahi itu. Kan menemani kita kan, kalau bahasa kitab suci, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Aku ini kan divine, keilahian. Ada sosok nih, si Dame ini. Kadang saya ceritakan begini, ini supaya nyambung ya dengan cerita teman-teman. Ini bukan tentang baik buruk, tapi tentang bagaimana kita mengenali jernih kita. Sehingga hidup ini jadi asik seperti Andari, Dame dan karena orang Dame siapa, Andari siapa, Bung Karno apa, Jenderal Sudirman apa, Eckhart Tolle apa. Kan ada yang sebagai catatan historis bagi banyak orang. Meskipun akhirnya itu nggak penting-penting amat sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita ceritakan. Ada satu masa perjalanan itu sangat kental dengan dogma, religious person, disiplin, rajin ibadah, wah itu. Tapi batin masih gelisah gitu, kadang oke, kadang nggak itu. Ada satu masa mulai membuka diri, fase 1 lah katakan gitu. Kebanyakan orang dididik agama segala macam, aktivis gitu. Satu masa perjalanan itu mulai membuka diri pada tradisi lain. Belajar Buddhism, belajar Christianity, belajar filsafat lebih intens, mulai lebih terbuka gitu. Tapi tetap melakukan ajaran dari kecil dogma ini, tapi sudah mulai lebih luas. Lalu bertemulah spiritualitas, Andari juga tahu kan, 2000-an, tahun 2000-an kan, 2000. Di situ mulai, ini nih pegangannya nih. Mulai masuk ke dalam diri. Apa yang terjadi di luar itu ada proyeksi dari dalam. Nah di sini sebenarnya start spiritual journey yang mulai lebih lebih matang lah gitu. Lalu kemudian belajar filosofi secara akademis. Sampai kemudian itu berantakan juga gitu. Apa sih intinya?
intinya itu ya itu. Kenali betul siapa sang hidup itu. Ya. Aku itu kenali, bukan aku as a person. Jadi mulai membedakan aku person sama aku yang selalu non person gitu. Yes. Nah, saya banyak dibantu oleh Advaita Vedanta. Sufism juga membahas itu. Lalu kemudian mempelajari lagi tradisi-tradisi di Indonesia ini, terutama ajaran Borobudur. Tradisi di Jawa kan ada tuh. Terus juga ya dulu juga sempat baca ajaran dari Indian Amerika. Terus di berbagai negara. Tapi yang indah saya lihat di ajaran, kan sudah di mana nih sekarang kan gitu. Yes. Ini itu tadi yang saya bilang. Kalau kamu sudah menyadari hakikat itu, kamu akan menjalani hidup yang penuh welas asih pada akhirnya. Oke. Memanifestasikannya dalam bentuk yang konkret dalam kehidupan ini. Tapi bukan untuk identitas pribadimu, tapi untuk karena keberadaan itu sendiri. Nah, ini yang saya, kalau coba saya kaitkan, dalam tasawuf ada namanya perjalanan menuju Allah, safar 1. Kita mau menemukan hakikat dari makhluk menuju al-haq, perjalanan 1. Perjalanan 2 adalah asik bersama al-haq, meditasi, menyendiri gitu. Perjalanan ketiga adalah turun, membawa pesan-pesan sesuai dengan perjalananmu, menyampaikannya. Perjalanan keempat, kamu monumenkan karya, apapun itu, tapi bukan untuk kamu lagi. Ini sudah lebih dari sekedar individu. Perjalanan 1. Nah, sekarang ini kan logika nih kan, akal kan sukanya ada urutan kan. Tapi kadang-kadang kok ada lagi nih, balik lagi ke perjalanan 1 gitu. Iya, kadang balik lagi ke titik Tapi nol setidaknya itu. secara intelektual kita mengerti. Mengerti kan yang saya sampaikan? Iya. Si individu, katakanlah si Dame ini, fasenya di mana? Ya, sometimes dia tetap mengolah tapi udah mulai tidak lagi banyak nih berurusan sama si diri ini nih. Iya, sudah tidak melekat lagi sama si ego gitu ya, Bang. Iya, itu tetap kita pakai karena kan orang lain taunya itu. Misalnya kalau saya diminta, ngasih training dong di perusahaan ini gitu. Mana profilnya? Ya mau nggak mau saya cantolin dong banyak atribut dong. Pernah pengalaman ini ngajar di sini. Wah, ya macam-macam supaya tampak keren gitu. Kadang-kadang saya lakukan juga itu. Cuman di balik itu motifnya dijaga. Oh, ini ada sahabat-sahabat, satu company, satu komunitas butuh ini nih, saya bagi gitu. Sesuai dengan jalan pikiran, tingkat akal mereka yang mengundang. Jadi berbaur juga, tidak asik sendiri jadinya. Seperti orang biasa. Karena memang manusia itu kan juga makhluk sosial gitu itu ya. Kita nggak bisa lepas nggak gitu. bisa lepas gitu. Terus juga kita juga, nah makanya kalau bisa ngomong sama anak muda, misalnya ngomongin karir, ngomongin bisnis, ngomongin relationship, ngomongin tentang masalah emosi gitu. Makanya saya bilang saya juga jadi belajar hipnoterapi, belajar tentang filosofi, seni gitu. Musik. Apalagi sekarang nih Bang ya, di era digital gitu ya, orang tuh belajar bisa dari banyak sumber gitu. Dan kadang juga punya pengetahuan yang banyak tuh bikin kita jadi keblinger juga ya. Nah, kita harus punya filternya gitu Bang. Nah, saran dari Bang Dame nih, filternya apa aja sih Bang sebelum kita tuh ini bisa salah satu internalize? intention saya. Belakangkan pertanyaan itu. Saya ingin sekali sebenarnya berbagi ke sahabat-sahabat pentingnya memahami kemuliaan akal. Kan kalau yang umumkan akal sehat gitu kan, akal rasional. Tapi saya mau meminjam istilah yang sudah
jadi tradisi kita, akal budi. Jadi akal budi itu kalau misalnya itu penting, kita perlu kritis, iya. Seperti kata Immanuel Kant kan, kritik gitu, sampai critical thinking gitu. Apapun yang kita tonton itu kita masih bisa saring. Inilah logika nih, critical thinking. Orang diskusi sama ChatGPT, keren banget. Itu kita mesti saring loh. Jadi kedua, creative thinking. Kombinasi rasa sama logik gitu kan. Out of the box gitu kan. Pasti tahu dong Andari kan. Iya. Nah yang ketiga ini sebetulnya akal budi. Akal yang awake. Ini kemurnian, ketulusan, attitude. Ada kita nama attitude. Justru ini penting. Ini perlu purification. Di sini penting prayer, ada mantra, meditasi gitu. Kalau critical thinking itu juga ChatGPT jago kan, artificial intelligence. Iya. Creative thinking mungkin oke juga, perlu dilatih karena ini praktikal kan. Orang kan butuh orang-orang kreatif. Tapi jangan lupakan akal budi ini, akal yang bangun. Ini praktiknya sebetulnya meditasi, hening, diam, kejujuran. Ini perlu dididik, pendidikan akal budi. Jadi ke anak-anak muda saya udah mulai sampaikan ini. Kalau orang yang mau self healing juga kalau orang sudah akalnya bangun, dia bisa kok self healing, mudah banget. Karena yang paling ampuh itu adalah self healing sebenarnya, cuma kita yang Harus bangun akalnya, ngeh, tergugah, oh eureka. Nah masing-masing perlu nanya, apakah aku sudah mengalami itu? Itu kan gak bisa sok keren. Gak bisa, aku udah oke. Belum, kamu belum. Karena kalau sudah akal budi, pasti berbudi luhur. Budi pekerti. Itu pasti. Karena dia bisa ngelihat penetrating kan, tembus. Akal itu dahsyat loh. Akal budi itu sebenarnya bisa dikatakan juga ya heart, ya fuad, yang tergugah. Itulah sebetulnya yang saya sarankan dengan Iqra. Dan saya bayangkan kalau di sekolah-sekolah ini dikasih pendidikan akal budi. Ya 3 itu aja tujuannya. Critical thinking, creative thinking, sama akal yang awake, akal budi. Akal budi itulah di spiritualnya main. Karena memang kalau udah ngomongin akal atau pikiran, itu tuh kadang kita bisa terjebak, akal-akalan terjebak di dalamnya, yang akhirnya itu the source of suffering. Manipulatif, the source of suffering itu dari situ gitu Bang. Dan selanjutnya saya juga penasaran nih, orang kan kadang pengen mencapai diri yang otentik gitu. Ketika dia udah suffering, mungkin lagi dalam proses perjalanan healing juga gitu. Terus dia kayak menemukan kesadaran yang baru gitu. Oh oke, ternyata aku ini bukan sekedar si persona itu gitu. Aku adalah aku yang juga mengamati gitu. Nah setelah itu kan ketika kita turun lagi istilahnya kayak menjalankan peran lagi nih di dunia, mungkin peran baru atau mungkin peran yang lama tapi dengan kesadaran yang baru gitu. Kita pengen menuju diri yang autentik gitu. Menurut Bang Dame, authenticity itu apa sih Bang? Ya, ada yang mengatakan di grup kita di Taman Kesadaran di Suaguru, itu authenticity itu salah satu core. Autentik kan. Dari authenticity itu jadi enthusiasm. Autentik dan enthusiasm. Autentik itu kan hakiki, diri hakiki kita. Bukan sekedar unik. Autentik itu adalah divine expression yang khas. Itu kira-kira. Nah, gimana supaya kita autentik? Ya mau gak mau perjalanannya adalah mengenal diri yang hakiki kan. Ke situ dulu. Kan. Nah kalau begitu autentik itu kayak sidik jarinya. Makanya sebetulnya masing-masing kita itu punya journey. Membandingkan dengan orang, kalau tidak hati-hati, akalnya tidak budi, kalau nggak budi,
itu kita bisa jadi baper, inferior, atau merasa lebih dari orang lain. Superior ya. Superior. Cara berpikir membandingkan itu kan selalu terjadi pada kita, dan itu ada jebakannya. Meskipun ada bilang, oh bandingkan kamu, oh supaya kita lebih maju. Nah ini kan jadi collective consciousness, competition namanya. Iya. Kalau kita membandingkan untuk jatuh-jatuhan, itu nanti ada konsekuensi. Tapi kalau perbandingan itu untuk mulai saling menghormati otentitasnya, itu menjadi indah. Nah ini kan butuh akal budi lagi. Pengen banget sih nyampe ke situ. Sebenarnya kan setiap hari kan kita bisa lakukan latihannya. Yang kita lakukan penuh antusias. Yang kita lakukan dengan kejujuran. Itu latihan-latihannya. Otentik itu. Jadi nggak usah juga, wah kapan ya otentik, nggak usah juga. Karena dia akan ada perjalanannya sendiri nanti. Karena menurut saya ini penting, apalagi ketika orang ya bersosial media gitu ya. Kita kan kadang ketika ngelihat perjalanan orang atau timeline orang lain gitu ya, kita kadang kayak, ih kok dia bisa ke situ sih, kok gue belum gitu. Tapi kalau kita udah menyadari bahwa setiap orang itu unik gitu kan, dan otentik, kita pasti nggak lama-lama akan ngerasa irinya gitu. Akan cepet-cepet balik ke diri kita gitu. Betul. Itu penting ya kuncinya ya. Jadi yang merasa galau, membandingkan, merasa ciut, itu kan si person yang dibentuk oleh ketidaksadaran ini nih. Jadi syarat untuk apa ya, kalau mau sebut syarat ya, pembukaan terhadap otentitas itu mau nggak mau kembali kepada know yourself. Apa aku ini? Jadi bukan cuma siapa aku. Wah, ini apakah aku ini? Itu beda soalnya. Kalau siapa aku itu kan meskipun pada level inti itu sama. Kalau siapa kan menjadi person, siapa aku, itu kita sadari keberadaannya. Tapi apa aku itu lebih penting. Kalau dalam sains modern kan apa aku kan energi. Gelombang, frekuensi kan gitu. Tapi pada waktu kita berinteraksi dengan orang, kan mau nggak mau dua-duanya kita pakai. Apa aku sama siapa aku. Karena orang mengenal kita kan siapanya. Kalau apa aku kan keberadaan aja. Wah, ini butuh kontemplasi dulu nih Bang. Siapa aku dan apa aku. Apakah aku? What am I sama who am I? Meskipun Socrates kan kenali dirimu. Nah, pertanyaan inquiry-nya adalah what am I? Apakah aku? Apa aku? Itu lebih kepada keberadaan. Gini contohnya. Ini layar ini. Apa ini? Layar. Di sini muncul gambar. Itu baru mulai identitas. Gambarnya kan ganti-ganti. Tapi apanya kan screen tetap. Oke, pengen tahu juga deh Bang Dame, kalau bangun pagi gitu ya, itu apa sih yang pertama kali Bang Dame lakukan gitu untuk bisa menjaga kesadaran itu yang sudah dalam? Jadi ini salah satu latihan untuk praktek sadar setiap hari. Jadi pas bangun pagi, ya sederhana aja. Kadang-kadang muncul perasaan yang, gue capek. Ada suara ngomong gitu, gue capek. Kalau dulu kan gue capek, itu pikiran yang muncul macam-macam, jadi dikembangin, jadi kayak disiramin rasa capek itu, sehingga jadi badan juga merespon, ya udah tarik selimut lagi. Tapi setelah belajar, oh gue capek, saya nyebut nggak gue lagi, ini ada pengalaman capek. Hanya pengalaman. Ini capek datang. Gua capek kan jadi ini nih halus ya. Iya. Kita mengidentify diri kita dengan si capek itu jadinya. Iya, gitu. Ada subjek langsung. Gua capek. Beda nggak dengan oh capek datang? Beda nggak? Beda. Sama dengan sedih nanti. Ini bisa praktek loh. Nah, setelah saya disadari, oh capek datang. Nah itu latihan.
merasakan bersyukur. Nah itu perlu tuh dilatih tuh. Dulu sama, kalau anak-anak masih kecil saya suka latih tuh meditasinya Thich Nhat Hanh. Setiap bangun pagi, napas masuk, setiap bangun pagi aku selalu tersenyum. Napas keluar, ada 24 jam yang baru yang hadir di hadapanku. Aku berjanji menjalani hari ini dengan penuh kesadaran. Dan buang napas, aku akan membagikan belas asih. Nah kalau diritualkan, alhamdulillah. Itu. Pokoknya intinya kita langsung, begitu ada perasaan tertentu datang, sadari itu, ini ada experience yang datang, langsung naikin vibe-nya. Oke. Bisa dari dulu rasa yang datang. Iya, ini ada experience yang datang. Yes. Wah itu tuh udah kayak jurus alkemi tuh Bang ya. Wah iya dong itu. Karena itu nanti berpengaruh ke tubuh. Dan menurut saya, itu latihan di puasa itu yang diajarkan. Puasa dalam tradisi Islam ada 30 hari Ramadan, ada puasa di Christianity juga 40 hari. Ada puasa sunat atau puasa mutih. Itu latihan. Saya berlatih 30 hari, 40 hari untuk menyadari pengalaman pada berkaitan dengan tubuh, pengalaman berkaitan pikiran itu pengalaman loh, perasaan itu pengalaman loh. Saya ingin teman-teman tidak lagi membatasi pengalaman itu sekedar empiris. Yang fisik gitu yang terjadi. Iya, empiris istilahnya kan. Jangan hanya pengalaman yang kita sebut konkret. Itu hanya pengalaman, enggak. Buka TikTok tiba-tiba bete, itu pengalaman. Satu pengalaman ngeliat TikTok, ya enggak? Wah, gitu. Jadi ini jadi bete nih. Inferior, insecure, overthinking. Ini pengalaman. Nah, ketika kita langsung kaitkan dengan si sosok, wah itu jadi macam-macam. Coba sekarang, oh ini pengalaman, ini datang gitu. Nggak usah dikasih banyak cerita, drama gitu. Aduh salah apa ya aku merasa begitu. Oh, itu kan jadi macam-macam. Bener Bang. Tapi itu hanya terjadi kalau kita pelajari diri kita, cara kerja pikiran. Itu yang saya sebut tadi penting, pendidikan akal budi. Nggak ada ceritanya orang itu jadi berakhlak atau budi pekerti kalau akal budinya belum. Nggak mungkin. Oke. Itu nanti cuma pencitraan. Oke. How to mengetahui yang benar di pikiran itu penting. Kan pikiran itu mampu, kalau saya lakukan ini konsekuensi ini, kalau saya pilih ini konsekuensi ini. Jadi kalau saya menemani orang healing, saya ajak dulu dia, ini kejadian, kenapa begini bang, kenapa orang tua saya begini. Oke. Apa yang muncul di pikiran dengan kejadian itu? Pasti ada dualitas kan? Dualitas bentuk pemikiran sama perasaan. Saya ajak dia, di saat ini kamu bisa memilih nggak mana pikiran kamu fokus? Begitu dia bilang bisa, oke pilih ini. Jadi bukan tentang benar salah. Kalau saya ikutin pikiran yang ini, opsi ini, konsekuensi, dia udah lihat duluan. Tiap hari latihan. Jadi itu kayaknya praktis itu adalah praktikal. kunci. Iya. Makanya penting pendidikan akal budi. Oke. Jadi ikro self inquiry sampai masuk ke ruang tanpa nama. Kalau udah di ruang tanpa nama kan kita udah makin, kita jadi infinite mind. Kalau yang tadi milih-milih kan finite mind, pikiran yang terbatas. Gitu. Oke. Satu lagi deh bang, aku buka lagi dari ikronya. Kita akan ketemu apa nih? Ini kayaknya bisa rutin ini begini. Iya, seru nih. Waspada dan sadar terhadap gerak-gerik setan. Waspadalah, tetaplah sadar, setanmu selalu mengintaimu. Jika engkau lengah, momen itu akan digunakan setan untuk melemahkanmu. Kerja dan pengabdian setan memang begitu. Pahami dan mengertilah situasinya. Ia adalah sparring partnermu untuk selalu menjaga kewaspadaan diri dalam situasi apapun. Karena itu, tetaplah dalam keadaan sadar dan waspada. Wah, tidak boleh lengah nih ya, harus sadar, menyadari setanmu. Nah, jadi kita perlu jelaskan apa itu setan dalam terminologi dari agama kan.
Di filsafat, setan itu maknanya banyak. Ketidaksempurnaan itu disebut juga satanik gitu. Kecacatan, bencana itu disebut satanik. Jadi sebutan setan itu sebetulnya dia selalu keliru memahami realitas. Makanya jadi akal-akalan, licik. Itu sebetulnya setan, bentuknya emosi bisa, bentuknya bisa sosok. Ya kalau yang di kampung kan hantu, hihihi, kuntilanak. Padahal sebetulnya kalau itu di kita maknai lelucon, dia nggak mengganggu. Tapi karena sudah jadi collective consciousness, kesadaran kolektif, itu sudah membuat efek takut. Nah, setan gue datang nih, si licik gue datang nih. Dan pemuka agama itu bisa bersatu sama setannya juga loh. Dia pakai ayat. Orang pintar. Nah itu selalu bersama kita. Makanya saya sebut dia sparring partner. Yes. Itu dia makanya perjalanan healing tuh nggak akan pernah selesai karena ada si setan ini terus nih gitu. Iya. Nah kapan dia berhenti bertugas? Saya ingin kutip dari, ada satu analogi bagus nih. Kalau kita punya hewan peliharaan, penjaga, anjing penjaga di rumah. Kita dekat sama anjing penjaga itu. Kalau ada tamu datang yang tidak dikenal, anjingnya menggonggong kan. Tapi kalau itu sahabat kita, anjingnya diam. Nah, kalau si setan ini datang, menggonggong, maunya kamu digituin, kamu dihina ini. Oh iya, wah itu kan, dia kan ngompornya itu menggoda kan. Iya. Nah di tradisi Islam ada mantranya itu, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Yes. Aku berlindung kepada Allah dari rajam. Suka diartikan godaan, padahal sebenarnya lemparan. Merajam kan itu melemparkan, jumroh gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jangan dilawan setannya. Gak kuat kita. Dia track recordnya udah dari zaman dulu. Caranya gimana? Berlindung, hening. Sebetulnya praktek a'udzubillah itu hening. Nah pada saat sudah hening, ruang tanpa nama, pure, nggak ada lagi aktivitas dia. Jadi setan itu nongol pada saat gue kok digituin. Oh iya kamu maunya digituin. Nongol dia. Maka si malaikatnya juga nongol. Yang belain gitu. Jadi di buku Iqra banyak tuh pertempuran dalam diri ini nggak selesai-selesai. Ya jadi kenapa ini hadir? Agar kita selalu matang waspada. Jadi setan yang menakutkan di mana? Ketika kita tidak bisa mendeteksi kekeliruan, sabotase, kelicikan. Ya bungkusnya bisa perasaan sombong, arogan, serakah, benci, dendam. Itu kan nama-nama emosinya. Tapi asal usulnya kan si penggeraknya itu. Salah identifikasi. Kalau kisah mitologinya kan, ingatlah ketika para malaikat disuruh bersujud pada Adam. Ada satu dari kelompok itu, masa aku bersujud pada Adam? Wah gitu, asal usulnya gitu. Kalau mitologinya begitu, kalau di kitab suci. Tapi kan ini masih aktual dalam praktek hidup kan. Bukan cuma ceritanya begini, ceritanya begitu. Dan itu bagian dari selalu bersama kita. Itulah konsekuensi dualitas. Yes, yang nggak bisa dihindarin ya. Jadi nggak perlu dilawan. Dia punya peran. Kadang-kadang ada guru mengatakan di rumah itu dalam struktur kosmos keberadaan setan itu toilet. Disebut rumah kah kalau nggak ada toilet? Yes. Dia masih ada. Ini menarik banget. Ini juga bagian dari mulai integrasi ya. Iya, mulai kelihatan kan kita tidak lagi membenci dark soul kan? Yes, tidak lagi membenci our dark side gak gitu usah, ya. Gak usah.
Memang ada. Tapi diterima. jangan nantangin gitu. Iya. Jangan sudah oke gitu. Jangan nantangin dan jangan berpihak ke situ. Nggak perlu memihak ya. Iya, kenali aja. Kenali, oh dia cara kerjanya begini. Dia muncul ketika ada ini. Yes. Jangan terjebak di permainannya dia Iya, gitu. Oke. Jadi kalau Bang Dame boleh mendefinisikan gitu ya, atau mendeskripsikan healing itu apa sih untuk Bang Dame? Ya akhirnya healing itu adalah ya kembali purification, proses purification. Pemurnian, Oke. pemurnian diri, pemurnian keberadaan kita. Setiap hari healing. Oke. Kalau healing quote atau healing mantra favoritnya Bang Dame, apa nih Bang? Karena saya backgroundnya Islam, saya juga suka tadi auzubillah. Saya udah terangkan tadi Yes. ya, itu kata-kata yang membantu kepada kesadarannya. Jadi sebenarnya kita tidak entertain pikiran liar itu, just fokus. Napas itu dengan keberadaan yang hening itu kan sudah auzubillah. Jadi when I say auzubillah, itu sama seperti mengatakan saya tidak lagi ikut-ikutin godaanmu, lemparanmu kan. Diskon ini di Shopee. Itu kan lempar lagi kan. Mumpung diskon loh, kita kan suka nongol. Iya. Terus saya juga suka astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun. Itu penting loh. Merasa salah, terus langsung sadar, mohon ampun. Baca 3 kali, udah. Tapi dengan pengertian tadi ya. Jadi membaca tanpa pengertian ada efek, tapi tidak nonjok gitu. Oke. Tapi kalau ada pengertiannya yang clear, kata-kata itu jadi semacam instrumen, jadi mantra, jadi perantara untuk langsung kepada ketuhanannya. Oke. Banyak sebenarnya kata-kata yang dahsyat yang bisa menyembuhkan iya, gitu ya. Iya. Saya juga suka kalimat who. Oh, who. Who. Oke. Who itu sebetulnya langsung kita diarahkan kepada dia. Itu bukan dia yang di sana, tapi keberadaan Tuhan. Ketuhanan. Huwa. Hu. Tapi ini butuh, saya juga nggak ujuk-ujuk dapat juga begitu, tersingkap. Jalaluddin Rumi pakai tuh. Oke. Jalaluddin Rumi. Kalau di tradisi lain saya juga suka juga. Oh, Akhirnya jadi santi kan? Jadi santi. Santi artinya damai, peace. Yes. Iya. Oke. Boleh juga tuh Bang. Boleh. Karena very simple Very ya. simple. Dan efeknya tapi Langsung. yes. Kayak kita humming gitu kan Bang Humming, ya. Kayak iya. menggetarkan diri Iya. tapi dengan kata yang tepat gitu. Akhirnya masing-masing individu menemukan metodenya yang natural. Find your true meditation. Oke. Nggak usah, oh ini paling bagus, Yes. nggak usah begitu. Proses menemukannya itu tuh yang Iya, seru ya. iya, Karena betul. itu juga bagian dari menuju ke authenticity itu ya. Yes. Termasuk dengan healing method kita tuh yang mana nih yang Iya, cocok untuk kita. benar. Oke. Bisa juga melalui tempat, musik, bisa juga. Kalau healing anthemnya Bang Dame, apa nih Bang? Satu lagu gitu yang mungkin jadi apa ya, andalannya Bang Dame lah. Belakangan ini saya lagi suka itu. Prajna Paramita, Oh. Sutra Hati. Kenapa pilih itu Bang? Bukan milih, sebetulnya dia datang. Kan kadang-kadang bukan kita pilih. Oke. Selain, saya kan suka kata-kata yang dalam kan. Ya. Saya dari dulu suka itu. Jadi begitu saya lihat kata-katanya dan note-nya juga bagus banget gitu. Oke. Kan kadang-kadang bukan kita yang milih.
Iya. Kita dipilihkan sesuai perjalanan kita. Kalau ngelihat dari sisi itu jadi lebih lega ya Bang ya, Lebih karena lega. Nggak lebih usah nerimo ngotot, gitu. Iya, nggak usah ngotot-ngototan harus dapat ini harus dapat enggak. Karena itu kan terbuka. Oke. Ini Ya juga dulu saya pernah sangat kuat dengan lagunya Nina Simone yang Feeling Good gitu kan. Yang bird flying hard, you know how I feel. Iya. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, fajar baru. It's a new day, hari baru. It's a new life for me. And I'm feeling good. Karena dulu pas saya pertama kali dengar itu dinyanyikan, bukan buble ya. Buble kan lebih grande kan. Kalau Nina Simone itu dapat merindingnya. Dulu ada satu masa itu gacoan saya, ngapalin lagunya susah banget saya. Tapi ini kan ada lagu-lagu tuh yang kena banget kita. Kalau yang dari sutra ya itu. Ada juga dari, ya ada di tradisi tarekat, ada juga salawat, wirid ada. Oke. Jadi kayaknya kalau aku meresapi gitu ya, energinya Bang Damai ini kayak udah bener-bener surrender gitu Bang ya. Arti surrender untuk Bang Damai apa Bang? Kan kalau di dalam tradisi, ya saya menggunakan dari tradisi Islam. Islam itu kan salah satu maknanya kan diartikan pasrah. Tapi orang suka salah mengerti. Pasrah itu bahasanya kan surrender. Ya kita nggak usah berdebat mana yang paling benar. Tapi juga submission. Surrendering to God, submission. Surrender itu satu state of soul, state of mind. Aku udah nggak bisa Tuhan. Setelah berusaha maksimum, bukan ujuk-ujuk berpasrah itu kan putus asa, fatalistik. Tapi setelah berusaha semampunya, sekuat-kuatnya kita baru, itu surrendering. Lalu bahkan diri kita serahkan, si sosok itu surrender. Akhirnya itu jadi damai. Memang salah satu kata salam itu damai. Jadi dari kata Islam, salam, itu terangkum 3 pengalaman itu. Beda banget kan dengan identitas agama Islam gitu kan. Itu kita hormati sebagai institusi, sebagai sistem, tata cara, syariat, membawa kita kepada seorang yang Islam. Seorang yang damai. Yang ya tajam melihat kehidupan ini sehingga dia selalu sinkron, selaras. Pokoknya kuncinya itu tadi, si sosok ini kalau udah nongol aja gitu. Auzubillah minasyaitan. Karena begitu ada si sosok ini, setan nongol, malaikat nongol. Udah pasti itu. Coba aja dirasain dari bangun pagi. Iya. Kamu digosipin orang itu. Oh iya. Nah itu nongol tuh. Nah setan ngomporin tuh. Kamu maunya digituin. Terus ada malaikat, jangan ikutin. Tapi begitu kita langsung melalui napas langsung kepada keberadaan, ini jadi, gak ada kerjaan deh gue, kata setan kan gitu. Si sosok ini tuh bisa disebut ego gak sih? Ya ego, persona. Dia itu si asal persona usulnya kan itu ya? iya. Oke. Ya. Cerita hidup manusia itu aja, drama-drama yang gak ada habis-habisnya itu. Tapi kan itulah cara kita mengalami kehidupan ini dengan segala ragamnya. Saya pernah nulis di buku Iqra, ada ego itu musuh sekaligus teman bermain. Dengan menganggapnya sebagai sekaligus teman bermain, itu membuat hidup jadi lebih satu dan waspada juga. Seru tapi tetap waspada ya, jangan sampai terbuai. Iya. Yes. Ya kalau misalnya kespleset kan kita ihdina siratal mustaqim. Udah pasti kita selalu tersesat. Kan makna tersesat itu bukan sekedar kita beda aliran. Nah, itu kan jadi dangkal kan. Maka penting akal budi deh, pendidikan akal budi. Kan di dalam tradisi yang saya ketahui di Islam juga
akil balik kan. Akalnya masih balik, dewasa. Ini bukan cuma balik, budi, awake, akal al-munawar, akalnya bercahaya. Oke. Mungkin Bang Dame ada program gitu Bang untuk orang bisa mempelajari akal budi ke depannya. Ya, ini sebenarnya materi Iqra ini ada di situ juga. Tapi kemarin itu saya lagi terpikir kalau Iqra kan nanti identik dengan agama tertentu. Ya saya tidak menolak, memang banyak orang memang masih kuat religion kan. Saya harus pakai bahasa itu. Kalau yang tidak datangnya dari agama secara formal, pakai akal ya pendidikan akal budi. Iqra itu sebenarnya pendidikan akal budi. Dalam pikiran saya ya. Kalau kemarin di Suaguru kita nyebut self inquiry and philosophy. Wah itu langsung berat orang. Aduh berat banget. Kalau pendidikan akal budi kan enggak. Isinya apa? Ini yang tinggi itu. Critical mind, critical thinking. Itu mesti critical gitu. Apa enggak gampang nerima. Karena matang. Kedua creative mind, creative thinking. Yang ketiga adalah akal budi tadi. Apa bangun. Ada purification. Kalau orang akal budi itu ada ketulusan, ada kerendahan hati, ada bersahaja. Kalau cuman critical thinking sama creative thinking itu bisa arogan loh. Harus seimbang nih ya. Harus ada akal budi yang awake ini nih, yang tulus, pure. Nah, ini dikesankan lemah, padahal enggak. Ini enggak bisa digantikan artificial intelligence loh, si akal budi ini. Kalau critical thinking bisa jago dia sesuai dengan, kan kalau kita chat GPT kan dia makin jago kan, tergantung pertanyaannya. Ya ini mudah-mudahan bisa jadi lebih tersebar, semakin banyak komunitas belajar, dan saya juga pingin ini masuk di dalam pembelajaran anak muda. Syukur-syukur ada di sekolah formal. Karena di sekolah apa pelajarannya akal budi ini? Ada nggak? Kayak dulu PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tapi itu tidak mempelajari. Sebetulnya ini filosofi loh. Cuman belajar filosofi dari muda. Filio Sofia. Filio itu cinta, Sofia wisdom. Ada wisdom di balik setiap peristiwa, setiap kejadian. Wah itu menarik sih. Menarik banget. Kejadian orang kan macam-macam. Gimana cara kita menangkap wisdom di balik setiap. Dan Andari nanyanya bagus-bagus banget. Jadi keluar ini. Jadi gak terasa udah berapa lama ini? Iya ini udah hampir 1,5 jam nih Bang. Udah lebih dari 1,5 jam. Oke, terakhir nih Bang ya. Yang mau disampaikan untuk anak muda atau orang-orang deh secara umum yang baru aja memulai perjalanan healingnya, baru mulai sadar gitu bahwa ada bagian dari diri nih yang emang kalau diselami lebih dalam lagi, walaupun rasanya tidak nyaman gitu ya, tapi memang harus diterima gitu. Dan emang harus melalui sebuah proses untuk kita perdalam kesadaran gitu. Healing journey. Silakan Bang, kamera di sini. Ya, jadi manusia itu luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. Kita pasti bertanya, apa tujuan hidup kita? Pasti ada pertanyaan di pikiran, dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, dan siapa aku ini. Nah, untuk bisa menemukan jawaban ini, kita perlu menyelami diri kita. Nah, ini yang saya maksud pendidikan akal budi. Who am I? Atau saya kenalkan kadang Iqra itu. Nah, pengetahuan tentang who am I dan what am I itu menjadi basic. Memang sudah banyak kita dapatkan di YouTube, tapi ini tidak bisa sambil lalu teman-teman. Tidak bisa. Ini butuh kesungguhan, dan inilah sebetulnya proses kita untuk merealisasikan kesempurnaan. Apa manusia itu? Kasampurnaan, insan kamil. Ini yang dicari semua manusia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat terpanggil untuk belajar ini dan mendalam ini dengan siapapun yang dihadirkan, termasuk dalam dialog ini. Nah, kita ada
kita sebenarnya siapkan itu di Suaguru, Taman Kesadaran, buku-buku yang ditulis untuk menemani sahabat-sahabat yang tertarik untuk itu. Oke. Dan selanjutnya ini buku yang mau rilis Bang, Perjalanan, judulnya akan apa nih? Perjalanan Menuju Aku. Oke. Yang bakal terbit bulan ini, dan beberapa buku lainnya menyusul. Itu kapan sih Bang akan rilisnya? Juni ini. Oke. Katanya sih Juni ini akan terbit. Dalam waktu dekat ya, Perjalanan Menuju Aku. Menuju Aku. Kalau ada di sini anak-anak muda yang mau bergabung nih di komunitas Suaguru tuh gimana caranya sih Bang? Ya sementara ini bisa DM aja. Ada IG-nya Suaguru. Ada juga Ruang Tanpa Nama, tapi di Suaguru itu anak-anak muda khususnya. Oke. Ya. Bisa gabung di situ, nanti kita akan belajar bersama tentang pendidikan akal budi tadi. Oke. Mengenal diri itu. Thank you loh Andari. Iya, thank you so much ya Bang Dame udah mau mampir nih ya. Asik ya ini. Asik-asik banget nih Bang Dame. Apalagi Bang Dame itu kan ngajarin tuh direct path gitu. Iya. Jadi semuanya tuh terlihat lebih sederhana walaupun dalam. Iya. Sederhana tapi kompleks. Tapi setidaknya ada apa ya, harapan yang real gitu. Kalau aku ngerasa energi yang besar banget dari perkataan-perkataan Bang Dame tadi gitu. Apalagi ketika kita sesimpel kita berjarak dari pikiran, dari perasaan, menyadari siapa aku yang bernapas ini gitu ya. Walaupun kesannya simpel lagi-lagi nih, kalau dipraktekkan, tunggu, ini kok susah gitu untuk ngejaga jaraknya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya dengan praktek sehari-hari gitu kan, dengan terus practice gitu, semoga kita bisa sustain lah untuk menjaga si kesadaran itu, untuk kayak menyadari diri yang lebih dalam lagi gitu, supaya nggak terombang-ambing sama permainan kehidupan ya. Anyway, sebetulnya kita sudah lama pengen ngomongin begini ya. Iya. Dari dulu ya. Ya, luar biasa. Iya, akhirnya terjadi ya. Terjadi. Divine timing Bang. Divine timing. Dan siapa tahu di sini yang menyaksikan juga ada pengalaman healing journey gitu ya, yang mau di-share atau mungkin mau ngasih komen seputar dialog kita tadi, silakan tulis di kolom komen. Sekali lagi thank you so much Sama-sama, Bang Dame. Ditunggu buku terbarunya dan semoga ada kesempatan lagi Bang Dame bisa amin. hadir di Insyaallah. podcast Anthem ini ya, untuk kita ngebahas Siap. self healing yang lebih dalam lagi. Siap. Dan juga wisdom yang lain lagi nih, yang bisa di share ke yang menyaksikan. Dan thank you all so much for watching. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Ke tengah Bang Dame. Yes.